Oke, first kita pergi Sangkar dulu. Sangkar adalah satu tempat di mana orang kampung di sini dia guna untuk memelihara ikan di dalam sangkar. Di dalam sangkar itu sangkar macam itulah, pakai tu net, pakai tu jaring. Ikan ditangkap daripada luar atau dibeli daripada rakan-rakan nelayan yang lain dan disimpan di dalam sana dan dipelihara daripada size yang begini sampai dia menjadi yang besar. Dan lepas dia sudah besar dia akan baru dijual lah. Itu ikan diternak di dalam sangkar. Atau orang panggil sini perusahaan persangkaran yang melihara ikan di dalam sangkar. Ikan yang ditangkap daripada sungai ataupun daripada laut. Nah, okey, beza dengan tukun. Tukun adalah satu tempat tinggal ikan ataupun rumah ikan kita panggil. Orang di sini panggil homestay untuk itu ikan. Ya, di mana tukun itu dipanggil tukun tiruan, manusia yang buat ya. So tukun ini kita tahu dia macam-macam jenis kan. Kalau di Malaysia ni ada tukun dibuat daripada tayar yang sudah terpakai, ada yang tukun yang dibuat daripada konkrit. Kalau perikanan, kalau di Terengganu atau di mana-mana tempat di Semenanjung, dorang guna konkrit. Di sini pun macam mungkin introduce jadi seriganda kan hampir, tapi masih lagi belum dibuat lah. Tapi ada idea untuk buat tukun tiruan daripada konkrit di Kampung Seriganda, dan itu projek sudah diluluskan itu oleh Jabatan Perikanan, oleh kerajaan lah. Tapi belum dilaksana. Jadi kalau untuk yang tukun tiruan itu, tukun itu adalah satu benda yang dibuat oleh manusia untuk tempat tinggal ikan di dalam air. Jadi kalau tukun di sini, kenapa tukun orang perlu buat di dekat-dekat dengan kampung? Sebab idea dia, satu, dia senang dijaga. Sebab dia tukun itu dibuat di depan kampung saja. Ya. Dan kedua, orang ideanya boleh memancing, tidak perlu jauh dari orang punya kampung lah. Orang boleh mancing dekat-dekat orang punya kampung saja. Sebab itu tukun ada di sini kan. Ya. Jadi tukun itu memang direka bentuk untuk tempat tinggal ikan. Kalau tukun di sini dia punya reka bentuk, dia orang guna kayu bulian begini dalam bentuk 4 segi frame begitu, dan ada disimpan drum di dalam dia dengan pipe, ada lubang-lubang kan. Dan itu pula tempat ikan tinggal di sana lah untuk membiak. Biasanya kalau ikut ada beberapa yang sudah mempraktiskan ini tukun kan, biasanya selepas 6 bulan ikan sudah banyak situlah membiak, ya, dan dia akan boleh menarik banyak ikan tinggal di sana lah, sebab dia ada tempat dia makan, tempat dia tinggal lah, begitu. So itulah perbezaan dia. Kalau sangkar adalah kita menternak sangkar yang di sini lah, yang yang kita boleh jaga lah saya. Kalau tukun tu memang dibuat khusus untuk tempat tinggal ikan, rumah ikan. So tapi menternak ikan dalam sangkar actually ada risiko juga. Kalau cakap balik pasal kenapa kami perlu itu tukun di sini. Sebab Kampung Mumiang ni tahun 2017 dulu pernah berlaku pencemaran sungai. Di mana tahun 2017 lebih daripada 2 tan ikan yang dalam sangkar mati sebabkan oleh air yang tercemar. Sebab itu idea tukun itu dibuat sebenarnya macam saya cakap tadi lah, dia boleh kiralah memberi juga pulangan sedikit kepada nelayan, dan juga boleh menjadi sebagai alternatif daripada sangkar. At least kalau berlaku pencemaran, kalau ikan ditukun, dia boleh lari sebab dia tidak dikurung kan. LMMA yaitu Locally Managed Marine Areas. So konsep ini kami mau budayakan di sini di Tapak Ramsar. Ada 7 buah kampung lah kami mau budayakan konsep ini. Sebab di Tapak Ramsar kebanyakan kami 7 buah kampung kan, community kami majority adalah nelayan, bergantung sepenuhnya dengan nelayan. Hasil ikan, udang, hasil laut lah. Walau bagaimanapun beberapa tahun ini kami melihat kami semakin terhimpit lah, hasil tangkapan makin berkurang.
Sebab itu kami melihat contoh-contoh di negara lain, orang sudah amalkan ini LMME, di mana konsep ini sebenarnya menekankan pengurusan perikanan berasaskan masyarakat, di mana community diberi mandat, diberi kuasa lah untuk mengurus kawasan perikanan sendiri di kawasan ini. Menekankan pengurusan perikanan itu dibuat berdasarkan pengetahuan tradisi dan juga aktiviti nelayan turun-temurun. Begitu dia dibuat. Sebagai contoh di Mumiang ini, kalau dulu bersangkar ikan ataupun pakai pukat ranggas, sebab itu ide itu muncul, itu tukun. Sebab dia sebenarnya gabungan pengetahuan tradisi meranggas bergabung dengan pengetahuan sedia adalah macam pengetahuan sains begitu. Jadi secara ringkasnya tukun yang diusahakan oleh Kampung Mumiang adalah salah satu LMME, di mana stok ikan itu coba diwujudkan semula lah, sebab berkurangkan, coba dibanyakan semula itu stok ikan di dalam air. So yang paling penting untuk nih LMME adalah di mana keputusan pengurusan perikanan berasaskan community ini dia perlu dibuat secara kolektif di kalangan community, dan selalunya biasanya akan dipimpin oleh ketua kampung dan juga pemimpin kampung yang lain lah macam JPKK. Itulah semua community lah bersetuju untuk membuat itu. Kamu bayangkan lah, you imagine that these kampungs were here before, right? Right? For many generations sudah. Huh? Which one? Mumiang. Yeah. Oldest kampung in Kinabatangan. And then the Ramsar site was gazetted in what year? 2000? Okay, the Ramsar site was gazetted in 2008. Okay, so it became that protected area in 2008. Then they put in place the regulations that they cannot practice this thing called rangas. Okay, so that was the traditional method of fishing. Because they needed to cut, they had to use the bakau, the mangrove trees for this methodology. But that was how they got their protein. That was also their livelihoods. So what the gentleman was asking earlier was, can we, Forever Sabah, on behalf of them, discuss with the government to allow them to do the rangas a few months in the year. And so we were trying to establish, well, how much would that mean? So what do you think about that? Because remember, when the loss of their fisheries has a lot to do with saya cerita tentang beliau, has a lot to do with what's happening upriver, right? Pembalakan, so logging, oil palm, has all impacted their fisheries. But we're allowing those concessions. Our agencies are not even checking on those issues. But the people here are being impacted in terms of their food and livelihoods. So think about it. Would you, if you were the government, say, what's fair here? You know, these people were here before it was gazetted as a protected area. Now we don't allow them to do the traditional fisheries. But at the same time, their food and their livelihoods are severely impacted by other industries like logging and palm. Saya tertarik apa yang dibincangkan pada tadi. Apa yang saya tertarik di sana mengenai kelonggaran untuk membuat ranggas, pukat ranggas. Mudah-mudahan pandangan ini akan diterima pakai dan boleh kita usahakan. Karena pada masa ini di kampung ini perusahaan dia ataupun pendapatan dia agak berkurangan. Jadi kalau diberi kelonggaran
untuk membuat Ranggas ini, mungkin penghidupan di kampung ini boleh membawa manfaat kepada mereka. Sebab itulah kalau pergi laut, bukan saja orang kampung yang pergi laut. Orang luar pun lebih lagi banyak orang luar di laut ini. Macam mana kamu cari makan? Kan agak berkurang, itulah saya bilang berkurangan orang punya pendapatan. Orang kampung yang biasa 30 tahun, 40 tahun menggunakan kayu boleh dapat kunau. Itulah sampingan orang, itulah pekerjaan yang terutama untuk ibu-ibu, untuk menyara anak-anak yang mengasih sekolah. Dan itulah, dorang ini pun buat kesian juga, bergantung hidup untuk kehidupan ini. Jadi tujuan sebetulnya kayak buat kolam ternakan ikan ini memang banyak lah. Cuma dia pergerakannya tidak boleh terlampau cepat lah, kita atur pelan-pelan sikit-sikit kan. Jadi kami memang terus terang cakap, kami memang mau fokus kepada alam sekitar juga sambil melindungi lah. Dan Kampung Pitas nih yang kita pijak sekarang nih, kalau di ikut dari dulu-dulu nama dia Pantai Pukul lah. Kalau panggilan orang-orang tua kami dulu-dulu, pantai ini betul Kampung Pitas, tapi dia ada agihan dia, ada Pantai Pukul, begitu. Jadi perjalanan kita dari sini nanti pergi kampung kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Kita akan ikut titian kayu. Di mana titian kayu itu nanti kita tidak boleh berapat-rapat jalan. Kita mesti perjalanan kita kurang lebih 5 meter atau 10 meter. Satu jalan, baru lagi satu jalan. Begitulah cara kami. Jadi hari ini kamu dibawa spesial sedikit pergi Kampung Pitas ini untuk kasih tengok kamu bahwa orang kampung di sini menggunakan kayu boleh dapat itu untuk makan dan untuk jual juga lah. Begitu. Kami ini sebetulnya anak-anak macam kami ini pun biasa juga menggunakan kayu inilah. Kayu ini kalau tidak memang tukarlah juga, ambil lagi yang baru. Itulah. Kebanyakan kami di sini untuk Kampung Pitas ini tidak menggunakan yang pencakar lah, jenis pencakar. Adapun yang menggunakan pencakar kebanyakannya dari luar. Ya. Sebab kami kebanyakannya menggunakan kayu ini, dan bila air sudah kering, dorang kayu ini tidak lagi digunakan untuk di air, dia orang guna untuk yang di darat lah. Kelebihan beliau-beliau di sini ini dorang biasalah untuk korek itu tanah untuk dapatkan itu kunau. Kadang-kadang orang boleh dapat dalam 2-3 jam dalam 10 kilo, 15 kilo. Dia bergantung pada nasib juga. Begitu. Hari ini pagi ini si Kak Misa, dia akan kasih tunjuklah macam mana mau cari kunau. Saya bertahun-tahun juga sudah belajar sama dia orang, tidak pandai pas, fail sejak. Jadi hari ini mana tahu kamu pula yang lagi hebat kan? Walaupun baru hari ini first time masuk sini. Tadi. Baru sejak 2 kali dia tabak, sudah keluar. Okay. Biasanya apa yang mempengaruhi Kak? Macam mana? Kalau macam sekarang nih air pasang surut macam mana? Kalau macam begini kan, kalau sudah dia dalam, air begini nih, dia macam kami kasih siring-siring itu, ada kalau macam ada di tabak adalah. Enggak tahu pula ini, sebab kan ini ada gangguan sudah. Gangguan apa tuh? Nah, orang-orang bangun mencakar itu. Susah sedikit sudah kami, tapi boleh lah. Kalau yang kecil-kecil bolehlah dapat, tapi kalau besar sih susah sedikit lah kami. Okay. Ya, kalau yang kecil tuh bolehlah, kalau sekadar boleh macam mana bolehlah. Okay. Boleh dapat. Oke, benda pertama tips untuk supaya kami boleh kenal itu adalah kunau. Kita tabak begini kan. Kalau dia keluar sudah macam pasir begini nih, dia keluar tuh. Dia mata kunau sudah tuh. Begitu. Tidak ditengok. Nampak. Nampak dia itu. Kan kalau dulu macam ada kunau sini sudah. Itu dia keluar sudah. Keluar gitu. Itu dia keluar. Tapi dia kecil. Oh, ini tidak boleh kan? Ya, tidak boleh. Nah, dia dapat sudah. Oh, so ini besar dewasa sudah. Dewasa sedikit sudah, dia dikatakan remaja. Yang dia dari awal tuh kami menabak. Beginilah kalau macam air macam apa bah? Macam mula air dalam begini kan, kami menabak.
sampai dia macam jalan-jalan air ini kan macam sudah mulai pasang kami menabak. Nah, ada sejak dia punya kunau tuh macam kalau kami tabak keluar sejak dia merancit. Nah, kalau tuhur kering kami mengurik pakai kami ada 2 tempat ini. 2 macam kami kasih tajam. Tapi ini kami buat sementara sebab dia dalam sudah. Kami pakai kayu saja begini. Kami selalu dia pakai macam kami simpan pisau. Kami bikin 2 mata parang kami punya kayu ini. Nah ini kami buat begini nih sebab air dalam sudah. Kami bikin tatabak lah. Nah kami kan kalau macam air begini kami mula pasang sudah dari tuhur kami mengurik. Sekali macam air dalam begini kami pakai kayu ini. Kalau air tenang begini kami mengunau. Kalau ada dia merancit-rancit kami kurik lah. Itulah sejak yang kami dapat sepanjang sampai ke ujung sana itu. Kami jalan. Kalau macam musim kunau kami dapat sampai 10 kilo. Tapi kami tidak sampai petang lah. Coba kakak tunjuk macam mana caranya tuh, Kak? Cara mengesan. Mengesan Bu. Tapi mengesan di sini tidak ada lah. Tapi aku ini cara slow saja. Tapi kalau kalau kami sendiri kami cepat tidak tahankan tangan kami cepat macam kering. Kami bikin begini. Nah ini sudah. Tunjuk deh, Kak. Inilah hasil kami. Kalau dulu kan kami dari jam 6 kami balik kalau macam banyak kunau jam 10 sudah kami pulang ke rumah. Kalau enggak macam banyak kunau betul belum lagi dalam sampai jam 12 tengah hari kami pulang. Itu pun ikut macam enggak sudah kalau masih enggak penat mengurik sejak kami itu. Manabak mengurik. Tuh bilang dong kakakku. Ya sekali demam diam di rumah. Inilah kerja kami dari kecil sampai besar. Berapa sudah tuh umur kakak sekarang? Sekarang umurku genap 50. Tadi satu sudah dia. Itulah kalau kami dapat itu Thank you.